Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel referensi mobil bekas, channel Rudi Herianto. Oke, teman-teman, pagi ini saya kembali lagi hadir membawakan referensi mobil bekas. Kali ini Honda Civic ES lagi ya. Yang kemarin saya baru aja dapetin Civic ES yang peleknya CE, sekarang pakai yang ori ya. Ini yang 2005 juga, tahun yang sama, warnanya juga sama, cuman nopolnya beda ya. Ini nopolnya B-nya itu Jawa Barat ya, B-nya itu Jawa Barat. Tak tunjukin STNK-nya ya. Kita lihat detail, kita kelilingin unitnya dulu aja ya. Tampilan secara keseluruhan unitnya seperti ini teman-teman. Honda Civic ES yang varian VTIS ya, varian VTIS. Seperti yang kita ketahui, ini variannya ada dua, yaitu VTI biasa dengan VTIS ya. Perbedaannya cukup banyak, signifikan ya. Di bagian eksterior seperti side cut, di bagian terus untuk ini ya, untuk list chrome pintu juga ada perbedaannya juga ya. Di bagian lampu juga sama, beda ya. Untuk ini yang varian VTIS yang facelift ya, kebetulan facelift tahun 2005 kan, keluaran terakhir 2005, 2006 udah keluar Civic FD ya, yang generasi berikutnya. Oke, kita lihat detail unitnya, tapi sebelum ke unit kita lihat STNK-nya dulu. Mari tak tunjukin STNK-nya. Oke, ini ya STNK-nya ya, nopolnya B Depok, Bekasi, Depok. Pondok Gede ya, B-nya Pondok Gede Bekasi ya. Di sini merek tipe Honda Civic VTIS S5A MT ya, manual transmission. Terus untuk jenis model sedan, tahun pembuatan dan perakitan 2005, warna kendaraan bermotor abu-abu metalik ya, kalau bahasa sekarang silver metalik ya. Untuk isi silinder 1668 cc atau dibulatkan menjadi 1700 cc. Untuk pajaknya hidup sampai bulan September tahun ini ya, 2021. Pajaknya on sampai 2021. Nah, ini kebetulan pajaknya ini kan kena progresif ya. Terkena KP 5 progresif, jadi kena biaya tambahan sekitar 3,75%. Jadi PKB-nya cukup mahal teman-teman, PKB-nya 5,7 juta. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini kan pajaknya habis tahun ini bulan September ya. Nanti teman-teman dijabut aja ya, tak bantu proses jabutnya, teman-teman masukin ke daerah teman-teman masing-masing atau ke yang tempat yang sama juga boleh. Yang penting pajaknya bisa lebih murah lagi. Oke, kita langsung cek kondisi detail unitnya seperti biasa, mulai dari depan ya. Oke, kita lanjut cek detail unitnya ya, seperti biasa tak tunjukin mulai dari depan, bagian depannya ya. Ini untuk bagian depan, kondisi headlamp bagian kiri ya, kondisinya bening ya, kayak yang kemarin ya, Istimiwir ya, bening, tidak ada retak, tidak ada cacat ya, masih masuk, dan dalamnya sudah pakai multi reflektor juga sama. Terus kondisi grill depan ya masih utuh, krom-kromnya masih utuh, masih bening, tidak ada retak ya. Untuk kondisi headlamp bagian kiri juga sama, kondisinya bening juga sama, tidak ada PR. Oke, ke bawah di bumper ada fog lamp juga kanan kiri, di kiri juga ada fog lampnya. Untuk kondisi bumper ya sedikit ini ya, namanya mobil bekas tahun 2005 ya, sedikit ada yang lecet-lecet seperti ini kondisi bumpernya ya. Memang sengaja tidak kami restorasi, kita sepet enggak ya, biar teman-teman tahu ya kondisi bumpernya seperti itu. Karena ini saya anggap wajar, karena ini mobil tahun 2005 ya, tinggal dibenahin dikit-dikit, nah udah cakep nanti. Oke, lanjut ke atas. Nanti ada kap mesinnya ya, kap mesinnya natnya masih utuh semua ya, dan ini masih deng-deng. Nah, suaranya masih cakep, fender-fendernya juga sama, suaranya masih cakep. Untuk kondisi velg masih pakai yang standar ya, pakai yang standar orisinil, dia bawaan dari baru, dia pakai ring 15 dengan profil ban 185/65 ya, 185/65.
Ini kebetulan velgnya pakai ori ya, terus bannya juga pakai Bridgestone yang Tekno. Kondisi ban masih cakep ya, masih tebel. Terus untuk inner fender juga rapi, ada plastiknya juga sama ya, masih rapi semua. Terus di bagian fender juga ada sen samping. Terus untuk kaca-kaca depan cakep juga, rapi, karet-karetnya utuh, tidak ada yang terkelupas ya. Kacanya juga utuh, tidak ada yang retak. Oke, lanjut ke bagian samping kanan. Untuk velgnya juga sama semua ya. Untuk bannya di kebetulan pakai GT Campiro, bannya beda sama yang sebelah sana. Yang sebelah sana aja, yang lain GT Campiro semua. Yang sebelah kanan kiri depan pakai Bridgestone Tekno ya. Ini bannya juga cakep nih, masih bagus lah ya, buat jangka pendek lah. Kondisi inner fender juga rapi. Ini untuk suspensinya dipotong, turunin dikit ya, ini diturunin dikit ya, di 3 jari nih, 3 jari mepet ya. Untuk suspensinya mungkin pernya dipotong aja, enggak diganti coilover, pernya dipotong aja, koilnya koil spring. Oke, lanjut ke bagian samping, tampak sampingnya. Untuk pelipit-pelipit pintu masih utuh semua ya. Ini chrome, sebenarnya chrome. Jadi dikasih stiker teman-teman, kasih stiker motif seperti ini, motifnya hitam putih seperti ini ya. Ini stiker aja, bisa dilepas nanti jadi chrome. Ini untuk spionnya sudah electric mirror, cuman belum ada sen dan juga belum electric retract ya. Di bagian bawah itu body moldnya juga masih utuh, set cutnya juga masih utuh, rapi ya. Kalau soal cat sih bisa dibilang cukupan ya, tidak istimewa di kelas orisinil itu enggak ya, karena ada beberapa overspeed tapi masih utuh, tidak ada bekas accident gitu loh ya. Yang penting itu mobil bekas. Oke, tampak sampingnya belakang seperti ini ya. Nah ini yang katakan facelift itu seperti ini, stop lampnya kan beda sama yang generasi sebelumnya ya. Ini ada reflektor di sini, tambahan di sini, modelnya menyudut seperti ini ya. Ini kondisi stop lampnya utuh semua ya, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Yang bagian kiri juga sama, masih utuh semua, tidak ada retak dan tidak ada yang pecah. Oke, di bagian belakang ini sama pemilik lamanya sudah dikasih kamera parkir, cukup terang kamera parkirnya juga, dan ini ada sensor parkir 2 titik ya, cukup bisa membantu karena ini sedan ya, dengan punya buntut dan punya hidung ya, punya ekor dan punya hidung kalau sedan itu. Nah ini emblem VTIS nya masih ada, tapi untuk emblem Civic nya malah tidak ada, polosan ya. Ini ada VTEC nya masih ada. Oke, untuk kaca belakang defogger ya, sudah pakai defogger. Terus lanjut ke bagian samping kiri, bodi-bodinya utuh semua ya, tidak ada yang diragukan lagi. Set cutnya sama body mold juga masih utuh semua. Oke, untuk velg belakang juga sama ya, ini Campiro bannya, yang beda cuma depan kiri tadi itu pakai Bridgestone Tekno ya. Ini suspensinya emang diturunin dikit teman-teman, tapi nggak banyak kayak yang kemarin ya, cuma dikit ini karena ini velg standar ring 15 juga. Oke, kita detailin lagi ke bagian interiornya. Oke, kita detailin lagi ke bagian interiornya. Ini tak tunjukin anak kuncinya ya. Anak kuncinya masih ori ya, dia terpisah dengan remote ya. Remote-nya standar bawaannya ya, ini ori ya, Honda. Dan ini cuma ada tombol lock sama unlock aja, tidak ada tombol lainnya, dan masih berfungsi. Kita coba masuk ke dalam interiornya. Oke, ini interiornya teman-teman tak kasih tahu, kalau VTIS modelnya seperti ini ya, semuanya hitam. Bagian door trim hitam, bagian jok juga hitam, dan di headrestnya itu ada modelnya bolong seperti ini. Modelnya borong kayak sporty ya, lebih sporty. Dan joknya ini kulit semua asli, warna hitam.
Kalau yang tipe di bawahnya VTIS itu joknya belum kulit dan warnanya tidak hitam seperti ini. Banyak kan panel-panelnya itu hanya silver gitu ya. Ini hitam semua ya. Ini sudah pakai airbag juga. Nah, kalau VTI udah pakai airbag atau belum ya saya nggak tahu. Juga belum pernah punya VTI sih saya, cuma pernah lihat ya sekilas gitu. Oke, kita detailin unitnya mulai dari engsel-engsel pintu depan ya, masih utuh, masih ori, tidak bekas dibongkar ya, ciamik ya. Terus karet-karet pintu, karet-karet balonnya juga masih utuh, tidak ada bekas sobek atau rusak gitu ya. Nah, pelipit-pelipit pintunya juga orisinil, belum ada bekas bongkaran atau bekas kentengan buatan manusia gitu ya. Oke, terus bagian jok depan, nah jok depannya kulit juga, busanya juga masih tebel ya. Ini kulitnya tidak ada yang sobek, cuman ada yang retak-retak dikit ya. Nah, retak-retak dikit, tapi ini nggak apa-apa karena ini kulit teman-teman ya. Lantai dasarnya masih orisinil bawaannya. Oke, karpet dasarnya juga masih orisinil Civic, cukup langka. Ya, kolong-kolongnya juga rapi, semuanya rapi ya. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Untuk bagian interior ini head unit sudah di upgrade ya, nanti tak tunjukin. Dia pakai double din yang pioner. Terus untuk panel-panel pengaturan AC masih utuh semua. Terus tuas transmisinya juga masih utuh, 5 percepatan 6 dengan mundur. Dan ini ada apa namanya, laci-laci di tengah sini, konsol tengah itu ya, buat tempat kacamata, remote dan lain-lain ya. Ini untuk asbak, kisi-kisi AC masih utuh semua ya. Oke, kisi-kisi AC masih utuh semua. Laci dashboard juga masih ada. Buku manual dan buku servis sudah nggak ada ya, karena mobil tahun segini sih tak anggap wajar ya. Plafon-plafon masih utuh, dan ini ada lampu kabin juga masih nyala semua. Sun visornya juga masih utuh, ada kacanya tapi tutupannya lepasnya tadi di sini tadi. Terus di sini sun visornya juga masih utuh, plafon-plafonnya masih utuh semua, bersih dan tidak ada bekas disikat, itu tidak ada. Oke, kita coba nyalain mesinnya langsung aja. Kita tes starternya sama untuk. Oke, nah starternya normal ya, Cockchair, dan kita coba AC-nya kita nyalain satu aja. Oh, satu aja, anginnya udah kencang seperti ini dan freonnya terasa dingin, nyes. Enak banget teman-teman ya. Dipastikan teman-teman kalau beli mobil tahun segini pastikan AC-nya dingin ya, karena cuaca tahun 2005 sama tahun 2021 kan beda. Dulu suhu nggak se ekstrim tahun ini ya, sekarang kan ya bisa dikatakan suhunya ekstrim, kalau siang panas sekali ya. Jadi ini AC-nya masih mampu ya, dan terasa freonnya terasa dingin ya. Untuk kilometernya saya kebetulan dapatnya 88.000 ya. Ini entah asli atau enggak, itu enggak bisa dibuktikan karena tidak ada buku servis dan tidak ada buku manual. Tapi kita lihat secara fisiknya ya, kita melihat dari secara fisiknya ya 50-50 antara asli atau tidak. Tapi bagi saya tidak ada masalah ya, karena itu kan oknum sebelum pemilik mobil ini yang dulu yang jauh ya, entah di Lorot atau di mana nggak tahu ya. Ini untuk service recordnya ada ya, buku service record ganti oli di bulan 4 2021 ya. Dia masuk di kilometer 87.000, terus kembali nanti di kilometer 89.000 ya. Ya itu masih ada sisa ya, 89.000 itu mas 88 ya, tinggal dikit lagi. Begitu ya teman-teman. Oh, untuk head unitnya ini sudah banyak membantu teman-teman. Ini pakai head unit yang lumayan ya, pionir teman-teman, pionir yang AVH. Dia support DVD loh, dia udah support DVD. Bukanya di sini. Oh ini ya, nah bukanya seperti itu. Dia udah support DVD, keren dah. Nih, oh ini ada filmnya ini. Ada filmnya. Terus
kita lihat coba untuk parkir mundurnya secerah apa ya, kamera parkirnya. Nah, kamera parkirnya bening loh teman-teman, bening tuh, bener serius bening tuh ya, tidak burem-burem itu enggak ya. Oke, udah kita lihat semua. Oh, untuk electric mirror ya, kita coba electric mirrornya, elektrikalnya ya. Nah, ini sebelah kanan, kiri, kanan. Oh, naik turunnya enggak bisa. Oh, bisa. Oh, bisa toh. Terus yang sebelah kiri, kanan, naik, turun, normal semua ya electric mirrornya. Terus untuk power window kanan auto ya, ini masih normal. Yang kiri juga normal. Terus yang kiri belakang juga normal, tidak ada masalah. Yang kanan belakang normal, tidak ada masalah ya. Terus kita coba lihat baris keduanya. Untuk baris kedua kita cek pintu-pintunya dulu, kondisinya apakah pernah tabrak samping atau belum. Masih utuh ya, masih orisinil, tidak ada bekas tabrak samping. Karet-karet balonnya yang bagian atas juga masih utuh, tidak ada yang pecah ya, aman. Untuk engsel-engsel pintu juga bersih, rapi, tidak ada karat dan tidak ada bekas dibongkar ya. Oke, karpet-karpet dasarnya masih ada semua, masih orisinil nih ya. Ini cuma ditambahin karpet bakmi. Oke, untuk jok belakang kulit semua ya, semua sama. Kondisi joknya masih bagus nih. Di tengah sini ada armrestnya. Nah, bisa cup holder juga untuk kopi mic, kopi cup kopi ya. Ini untuk belakang ada speaker 2 titik. Nah, ini bonus bantal buat teman-teman nanti. Oke, yang lampu kabin belakang masih nyala juga, warnanya udah ganti LED ya, cakep teman-teman mobilnya. Oke, teman-teman bisa bawa pulang mobil ini dengan harga 95 juta aja ya. Honda Civic VTIS tahun 2000. Kita buka bagian bagasi ya, kita lihat bagasinya. Honda Civic ES VTIS ya variannya, transmisi manual tahun 2005 ya. Teman-teman silahkan kalau berminat mobil ini bawa pulang di harga 95 juta aja ya. Boleh nego, boleh ya. Negonya yang nego serius ya. Kalau negonya cuma nego bercanda, tidak saya layanin, tidak saya tanggepin ya. Silahkan teman-teman berminat hubungi nomor saya, ada di kolom deskripsi ya. 95 juta aja ya. Pajaknya on, kalau mau balik nama bisa dibantu ya. Kalau mau dicabut berkasnya doang bisa dibantu. Oke, TT boleh Mas Rudi, tukar tambah boleh ya teman-teman. Tapi mohon maaf, untuk tukar tambah itu untuk teman-teman yang berdomisili dekat dengan rumah saya, dengan domisili saya ya. Karena kalau jauh kita susah, cek unitnya juga susah, nanti ketemu harganya juga susah. Tapi ingat ya, untuk tukar tambah itu biasanya teman-teman minta harga maksimal ya. Padahal tukar tambah ke pedagang itu tahu sendiri ya, pedagang ambilannya pasti di bawah harga pasar ya. Harganya nggak bisa ketemu nanti kalau cuman via telepon atau via chat itu ya. Kalau ketemu enak teman-teman. Oke, kita lihat bagasinya ya. Kondisi bagasi ya, bautnya belum pernah dibongkar ya. Pintu bagasinya masih orisinil. Oke, masih utuh. Oke, utuh ya, masih utuh semua, tidak ada bekas tabrak belakang, sundul belakang ya. Tidak ada bekas sundul dari belakang, karet-karetnya juga masih utuh. Terus ruang bagasinya cukup rapi ya, luas dan rapi. Di sini ada ruang penyimpanan ban cadangannya dan masih ada busanya, masih ada. Nah ini, oke, untuk ban cadangannya masih pakai velg standar juga ya. Ini untuk toolkitnya masih ada semua ya, cukup lumayan lah. Oke, kita tutup lagi. Kita lihat bagian pintu kiri. Untuk pintu sebelah kiri apakah pernah tabrak samping kiri atau belum ya. Katanya masih utuh, cacingannya juga masih utuh, aman ya, kondisinya aman. Yang sebelah kiri belakang
cacingannya, karet balonnya juga masih utuh, cacingannya juga masih aman, tidak ada masalah. Oke, terus kita lihat bagian ruang mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Ini mesin nyala ya, mesinnya masih hidup. Kita lihat bagian ruang mesin. Nah, mesin masih hidup, teman-teman bisa dengerin suaranya juga. Oke, ini secara keseluruhan kondisi mesin ya, rapi, bersih, dan tidak ada banyak kelomoh-kelomoh ya, bahasa Indonesianya apa. Banyak oli ya, banyak oli yang bercecer, itu tidak ada ya. Kondisi kap mesin utuh ya, nih masih utuh semua cacingannya, tidak ada bekas tabrak depan atau bekas accident dari depan ya. Ini peredamnya tidak ada yang kelihatan, jadi kelihatan ori. Nah, masih deng-deng semua. Terus bagian afron rangka depan juga masih utuh. Ini ada S5A ya, kode body ya. Fan beltnya juga masih bagus. Mesin kering, tidak ada rembesan oli, aman. Kita lihat kolong-kolongnya. Oke. Aman ya teman-teman, tidak ada masalah, mesin tidak ada masalah, dan untuk temperatur juga normal. Kita tutup lagi. Ini akinya pakai aki kering teman-teman, GS, cukup bagus akinya. Oke, kita tutup lagi. Kita sudah semua ya, sudah tak tunjukin semua. Harganya juga tak sampaikan di dalam video tadi ya, harganya. Bila teman-teman berminat silahkan langsung hubungi nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Alamat juga ada di kolom deskripsi ya. Honda Civic ES ya, yang generasi ES. Habis Vario ya, setelah Vario. Habis ini keluar Civic FD. Ya, ini yang varian VTIS, varian tertinggi. Transmisinya manual, cukup banyak yang digemari ya. Karena transmisi matic juga ada, karena maticnya tapi jarang disukai banyak orang. Karena mungkin ya perawatannya kurang bagus, jadi maticnya banyak yang trouble ya. Tapi kalau perawatannya bagus pasti maticnya juga masih enak, masih bagus ya. Kondisi detail unit, harga sudah disampaikan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman tak doain sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dadah.